Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agelia Natri Pamili, NIM H4418060 yang akan memaparkan mengenai model pengendalian pencemaran Sungai Cisadane untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Video ini merupakan salah satu penugasan dari ujian akhir semester untuk mata kuliah permodelan di Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Apa latar belakang saya melakukan penelitian ini? Nah, teman-teman pasti tahu dong bahwa sumber daya alam di dunia ini ataupun di bumi ini sangatlah banyak. Salah satunya adalah sungai atau sumber daya air. Sungai sangat banyak gunanya. Yang pertama mencuci, juga sumber air minum, terus juga tempat untuk mandi. Bahkan sungai yang sudah bagus ataupun dijaga bisa menjadi sebuah tempat rekreasi atau ekowisata loh teman-teman. Namun, kita beranjak dari sebuah studi kasus Sungai Cisadane, di mana Sungai Cisadane sudah sulit untuk didapatkan hal-hal penting tersebut, mencuci, sumber air minum, mandi, dan rekreasi. Malahan, Sungai Cisadane sudah menjadi salah satu tempat yang memungkinkan menjadi sumber penyakit sebagai tempat pembuangan dari limbah-limbah rumah tangga dan juga bisa menimbulkan bencana alam yaitu banjir. Mengapa bisa menyebabkan hal tersebut? Karena sungai tersebut sudah tercemar. Lalu apa kuncinya? Kuncinya adalah dengan melakukan penelitian ini, kita bisa menjawab sebuah pertanyaan. Yang pertama, kita mengetahui sumber-sumber pencemar dari Sungai Cisadane. Yang kedua adalah menentukan strategi arah kebijakan mengenai pencegahan pencemaran di Sungai Cisadane itu sendiri. Untuk metode penelitiannya, kami ambil lokasinya, salah satunya adalah Kota Tangerang. Waktu yang dipakai adalah pada bulan Desember tahun 2021. Jenis data yang kami akan gunakan yaitu data primer dan juga data sekunder. Lalu pengambilan sampelnya adalah purposive sample atau secara sengaja dan tidak ada random samplingnya. Lalu teknik pemodelan yang kami pakai adalah menggunakan software dari Fancy dan juga Eximpro. Hasil pembahasan. Nah, berikut teman-teman bisa lihat di bawah, yaitu gambar satu, yaitu gambar dari Kasualo. Saya mencoba untuk melihat kira-kira apa saja sih sumber-sumber pencemar dari sungai itu sendiri. Nah, dari data sekunder yang didapatkan bahwa sungai itu biasa tercemar dikarenakan adanya banyak industri pun juga meningkatnya populasi di sekitar daerah aliran sungai tersebut. Kita coba tarik yang ke gambar pertama, di mana gambar pertama ada populasi, di mana populasi disebabkan adanya pertambahan penduduk dan juga populasi akan berkurang apabila ada pengurangan penduduk dikarenakan angka kematian meningkat. Nah, dari adanya populasi, maka adanya rumah tangga. Nah, dari adanya rumah tangga, pastinya dong menghasilkan limbah. Nah, lalu untuk selain dari populasi, populasi itu juga ikut serta dalam industri. Nah, dari industri itu sendiri saat menghasilkan pekerjaan ataupun menghasilkan hal-hal yang mungkin teknologi ataupun hal lain, pasti ada residunya. Nah, residunya ini itu bisa berupa limbah. Dan limbah itu sendiri juga bisa aja memungkinkan lari menjadi salah satu penyebab adanya pencemaran sungai. Lalu, ada juga dari pasar, kegiatan di pasar, pastinya ada populasi manusianya dan juga ada orang-orang yang tadinya bekerja di industri. Nah, lalu di pasar itu akan menimbulkan limbah pasar sendiri. Nah, dari limbah pasar itu sendiri memungkinkan sekali untuk adanya pencemaran sungai. Untuk karena itu, dapat disimpulkan untuk jawaban yang pertama dari yang kita cari adalah apa sumber-sumber pencemarannya. Yang pertama adalah limbah rumah tangga, kedua limbah industri, dan ketiga limbah pasar. Dan rata-rata yang ada di sana adalah jenis kadar COD
dan BOD, bahkan juga TSS, dan banyak lagi yang lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan kita yang kedua, yaitu mengenai seperti apa strategi kebijakan pengendalian pencemaran yang baik. Oh iya, teman-teman, lupa. Kalau yang tadi, kasualutnya kita pakai dengan software Vensim ya. Nah, lalu yang sekarang adalah strategi kebijakan pengendalian pencemaran. Nah, strategi kebijakan pengendalian pencemaran, kita bisa menggunakan, nah teman-teman bisa lihat di kanan, yaitu ada bermacam-macam menu option ataupun hasil, sedikit hasil yang tadi kita dapatkan dan sudah dilampirkan di dalam makalah. Nah, kalau teman-teman mau cek makalah nanti boleh lihat ya di PB-nya. Nah, di mana kita ada 5 elemen saat kita menggunakan Eximpro ataupun juga kita menggunakan modeling ISM, kita akan menentukan elemen. Nah, elemennya kita ambil 5 untuk strategi kebijakannya. Yang pertama adalah penegakan hukum, yang kedua adalah memperbaiki hubungan yang harmonis antar stakeholder, yang ketiga adalah meningkatkan hubungan antar daerah khususnya dalam pengolahan daerah aliran sungai tersebut. Yang keempat adalah kompromi tingkat kebutuhan, apa yang dibutuhkan oleh sungai dan juga masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah menyamakan visi dan misi tujuan dalam pengolahan lingkungan. Nah, setelah diulik-ulik dan coba diolah dengan salah satu software yaitu Eximpro yang mendukung untuk pemodelan ISM, maka ditemukan hasil sebuah diagram, di mana diagram ini merupakan diagram hierarki dari elemen dasar penyusunan kebijakan pengendalian itu sendiri. Nah, di sini ada level 1, level 2, dan level 3. Nah, untuk level 1, di mana E2, elemen 2, dan elemen 5. Di mana elemen 2 dan elemen 5 merupakan sebuah elemen yang sangat direkomendasikan untuk kira-kira strategi kebijakan seperti apa, yaitu paling utama ya dari 5 elemen yang kita sarankan. Yang pertama adalah menyamakan visi, misi, dan tujuan pengolahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan yang harmonis antar stakeholder. Nah, lalu ada ke bawah, ada di level 2 ada elemen 3 dan elemen 4, di mana elemen 3 adalah meningkatkan hubungan antar daerah khususnya dalam pengolahannya, dan yang elemen keempat adalah kompromi tingkat kebutuhan, dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Nah, dari strategi kebijakan masing-masing ini memiliki nilai plus dan minus. Nah, saat kita olah, ini kita harus memiliki tingkat tidak boleh inkonsistensinya itu di atas 5%. Nah, untuk data yang kami olah, itu kita menggunakan Eximpro, itu berada untuk expert 1 dan expert 2 itu di angka 4%. Lalu untuk agregat ataupun saya sendiri gitu, Agiliana, itu 0,0%. Seperti itu, berarti hasil dan pengolahan data kita dapat diambil ataupun dapat kita gunakan. Lalu kesimpulannya, pertama adalah sumber pencemaran paling besar berasal dari rumah tangga, pasar, dan juga industri. Lalu yang kedua adalah elemen strategi kebijakan yang paling direkomendasikan adalah menyamakan visi dan misi serta tujuan dalam pengelolaan sungai. Lalu implikasi kebijakan yang diharapkan untuk segera diselenggarakan oleh daerah-daerah itu yaitu dengan memulai untuk menyamakan visinya dan misinya dalam pengolahan sungai dan menanyakan langsung turun tangan ke daerah-daerah yang memang terkena impact dari pencemaran tersebut. Lalu saat ini Sungai Cisadane juga sudah mulai beranjak untuk ada program-program dari NGO pun juga dari pemerintah untuk tetap menjaga sungai tetap bersih. Jadi jaga sungai kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.